juga kepada teman-teman kelas PS1 angkatan 2019 yang saya cintai dan saya banggakan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah terkait sejarah peradaban Islam dalam perang salib. Langsung aja kita ke slide. Nah, ini sejarah peradaban Islam pada waktu perang salib. Nah, jadi di sini nanti akan dijelaskan bagaimana kemajuan umat Islam atau Islam itu sendiri pada periode perang salib ini. Ya, pengertian perang salib menurut sudut pandang Barat merupakan serangkaian operasi militer paling sedikit terdiri atas 8 bab yang didorong oleh keinginan kaum Kristen Eropa untuk menjadikan tempat-tempat suci umat Kristen dan terutama Yerusalem masuk ke dalam wilayah perjalanan mereka. Jadi perang salib ini serangkaian operasi atau serangkaian operasi militer paling sedikit terdiri atas 8 babak. Jadi pada babak atau pada fase perang salib 1, perang salib 2 dan sampai perang salib ke-9. Nah, ini tujuannya untuk merebut tempat suci Kristen, terutama Yerusalem yang dikuasai atau menjadi wilayah umat Islam. Yang kedua, pemicu terjadinya perang salib. Faktor-faktor atau pemicu terjadinya perang salib, yaitu perang salib ini terjadi pada tahun 1095 sampai dengan 1291 Masehi. Di sini juga ada penjelasan tentang perang salib, yaitu penyerangan dari keparatikan Kristen yang dikoordinir oleh Paus yang mempunyai tujuan untuk merebut kota suci Palestina dari tangan kaum muslimin. Jadi tujuannya itu untuk merebut Yerusalem yang ada di Palestina itu, yang merupakan wilayah dari kaum muslimin. Sebab lain yaitu terjadinya perang salib ini karena kerajaan Seljuk menghalang-halangi kaum Kristen untuk beribadah dan memperlakukan mereka sebagai golongan marginal atau golongan bawah yang diperlakukan semena-mena. Jadi kaum Islam itu menurut kaum Kristen memperlakukan kaum Kristen itu sendiri dengan menghina agamanya pada saat kaum Kristen itu beribadah di Baitul Maqdis. Dalam buku lain juga disebutkan terjadinya perang salib adalah karena kekhawatiran orang Bizantium atas serangan dinasti Seljuk yang ingin menyerang Bizantium dan hendak menguasai pertahanan Bizantium. Jadi ketakutan pemicu, atau dalam buku lain disebutkan bahwa pemicu terjadinya perang salib ini diakibatkan karena ketakutan atau kekhawatiran kaum Bizantium dari serangan kaum atau dinasti Seljuk. Kaisar Bizantium itu dengan ketakutannya meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk membantu menghalau kedatangan bangsa Seljuk.
Dan akhirnya apa Paus Urbanus II itu memerintahkan kepada kaum Kristiani untuk bersatu untuk melawan kaum muslimin. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya perang salib antara lain itu faktor agama. Faktor agama. Nah, di sini direbutnya Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah atau bersama dengan 1070 Masehi oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah. Jadi Baitul Maqdis itu menjadi wilayah umat muslimin yang direbut dari kekuasaan atau dinasti Fatimiyah yang berada di Mesir. Nah, yang dalam hal ini menyebabkan Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya, karena di sana itu kaum muslimin menerapkan peraturan dengan sangat ketat. Jadi itu membuat kaum Kristen yang beribadah di sana itu tidak nyaman. Dan itu. Nah, yang dua faktor politik yang di sini dalam hal ini kekalahan Bizantium di Manjikat pada tahun 1071 Masehi dan jadinya Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk. Nah, ini yang menyebabkan Kaisar Bizantium itu meminta bantuan kepada Paus Urbanus untuk memerangi umat muslim dan untuk memperluas wilayah-wilayah yang sekarang diduduki oleh dinasti Seljuk atau kaum muslimin itu sendiri. Nah, yang ketiga faktor sosial. Di sini dari faktor sosial ini terdapat rakyat-rakyat jelata, yang dijanjikan apabila rakyat ini mau memerangi kaum muslimin maka dijamin kehidupannya oleh kaum Bizantium, Raja Bizantium dan Raja Paus Urbanus itu. Nah, gitu. Yang keempat faktor ekonomi. Nah, semenjak abad ke-10 kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan. Jadi di faktor ekonomi ini pada abad ke-10 kaum muslimin sudah menguasai wilayah perdagangan yang berada di Laut Tengah. Nah, mayoritas di sini umat muslim, jadi ada minoritas atau sebagian ada kaum Kristiani yang merasa tidak nyaman dalam keberadaan kaum muslimin di wilayah Laut Tengah tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya periodisasi perang salib. Yang pertama, perang salib 1 terjadi pada 1095 sampai dengan 1099 Masehi sampai dengan perang salib ke-9 pada tahun 1271 sampai dengan 1291 Masehi, 1271 Masehi sampai dengan 1291 Masehi. Nah, ini perang salib pertama pada tahun 1095 sampai dengan 1099 Masehi. Nah, di perang salib yang pertama ini diserukan atau berangkatlah 5 pasukan yang terdiri atas 60.000 tentara. Nah, gerakan ini spontanitas yang dipimpin oleh pihak Kristiani, yaitu dalam hal ini Godfrey of Bouillon. Nah, berawal dari ini yang pasukan diambil oleh Godfrey itu mengalami kekalahan sehingga mengubah tentara salib menjadi ekspedisi militer yang terinspirasi. Nah, orang-orang ini menghadapi pasukan Islam mengalami kekalahan
oleh Godfrey of Bouillon tersebut. Nah, sehingga Palestina atau Yerusalem itu menjadi milik Kristiani. Nah, perang salib yang kedua itu ditandai dengan bangkitnya Bani Seljuk dan jatuhnya Aleppo, Edessa dan sebagian negeri Syam ke tangan Imam bin Zaki. Jadi di perang salib kedua ini umat Islam itu menguasai Aleppo, Edessa dan sebagian negeri Syam di tangan waktu dipimpin oleh Imam bin Zaki. Nah, setelah Imam bin Zaki meninggal wafat, yaitu digantikan oleh putranya yang bernama Nuruddin dan dibantu oleh Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1147. Nah, pada 1147 perang salib kedua ini berlangsung dengan umat Kristiani dipimpin oleh Louis VIII, Raja Prancis, dan raja dari Jerman. Nah, sedangkan laskar Islam ini terdiri dari bangsa Turki dan Arab, yang dipimpin oleh Nuruddin beserta dipanglimai oleh Salahuddin al-Ayyubi. Nah, pada pertempuran ini terjadi di dekat Baitul Maqdis. Nah, perang salib yang ketiga di periode ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan. Karena di periode ini berambisi politik. Nah, setelah Salahuddin al-Ayyubi wafat dan digantikan oleh saudaranya Sultan Abi Salahuddin, berhasil mempersatukan umat Islam dan mengembalikan Baitul Maqdis ke tangga umat Islam. Nah, ini yang dinamakan dengan periode kecil-kecilan. Nah, yang keempat itu perang salib dilakukan atas kerjasama dengan Venesia dan bekas Kaisar Yunani. Nah, di tentara salib berpendapat bahwa ajakan untuk merebut kembali Baitul Maqdis adalah harus dikuasai terlebih dahulu keluarga Bani Ayyubi di Mesir. Nah, pada waktu itu di Mesir diperintahkan oleh Sultan Salib. Mereka dikuatkan perjanjian dengan orang-orang Kristen pada tahun 1202 sampai dengan 1204. Nah, perang salib yang kelima itu terjadi pada 1217 sampai 1221 Masehi. Nah, perang salib 5 ini tetap berada di Konstantinopel dan tidak berhenti-hentinya terjadi konflik dengan pihak Kaisar. Perang salib 5 dipimpin oleh Jan de Brune, Kardinal Pelagius serta Raja Nandaria. Nah, di perang salib yang kelima ini perang salib tetap berada di Konstantinopel ya. Nah, serta diagalnya meskipun pada tanggal 5 November kota pelabuhan Damit Ameria direbut, namun dalam perjalanan ke Kairo pada tanggal 24 Juli 1221 mereka membuat kekacauan di tepi sungai ini. Ini sambungan dari video sebelumnya, karena di sini durasinya hanya 15 menit. Maklumlah, mode gratis. Nah, saya lanjutkan presentasinya tadi. Nah, sekarang kita menuju ke slide lagi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dari perang salib
yang kelima dengan salib yang salib yang keenam. Sekarang perang salib yang ketujuh. Perang salib yang ketujuh ini ditandai dengan peperangan ini dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis. Nah di sini ini ketika Louis IX itu gagal merebut Antioch yang dikuasai Sultan Malik Zahir, lalu hendak merebut Tunis. Nah, peperangan ini dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis pada tahun 1248. Nah, kemudian digantikan putranya yakni Amalikul Ashraf Musa Fadetun Musa. Nah, perang salib yang ke-8 itu dalam perang salib yang ke-8 ini pada tanggal 25 Agustus 1270 ini Louis IX telah binasa ditimpa penyakit. Riwayat lain juga menyebutkan dia terbunuh. Akhirnya pada tahun 1942 Raja Ferdinand dan Ratu Isabel menendang habis umat Islam dari Granada, Andalusia. Seperti itu. Lanjut. Di perang salib yang ke-9 ini pada tahun 1219 Masehi meletus kembali peperangan yang dikenal dengan perang salib periode ke-6, di mana tentara Kristen dipimpin oleh Raja Jerman yaitu Hendrik II. Mereka berusaha merebut Mesir dari dahulu sebelum ke Palestina. Jadi dari abad ke-9 ini umat Kristen itu mau merebut Mesir dulu sebelum merebut ke Palestina. Dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Koptik. Seperti itu. Di dalam perang salib yang ke-9 ini terjadi perjanjian antara Al-Malik Al-Kamil dengan Frederick yang isinya antara lain bersedia melepaskan Dimyat, sementara isinya itu Frederick itu melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil itu melepaskan Palestina. Selanjutnya dampak perang salib terhadap dunia Islam. Di sini ada 5 dampak. Yang pertama itu politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah, banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintah pusat Abbasiyah di Baghdad. Jadi pada periode Abbasiyah yang kedua itu di mana dinasti Abbasiyah di situ sudah melemah dan terpecah menjadi banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat. Yang kedua itu dampak dari perang salib yaitu di bidang militer. Dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya. Jadi dari dampak dari perang salib di dunia Islam ya itu dari senjata-senjata yang belum pernah dimiliki oleh umat Kristiani Barat atau bangsa Eropa Barat, itu bisa menemukan persenjataan dan teknik berperang yang itu ditandai atau dikenalkan oleh umat Islam. Yang ketiga itu di bidang perindustrian. Di sini yaitu menemukan kain tenun dan peralatan di dunia Islam seperti kain, satin dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum. Yang keempat pertanian sama sekali baru di dunia barat.
mereka temukan di tempat Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam, termasuk penemuan gula. Nah, jadi bangsa Eropa itu menemukan penemuan gula dan sistem pertanian seperti di Thailand. Itu sistem irigasi itu dikenalkan oleh umat Islam. Dan 5, bidang perniagaan atau perdagangan, banyak orang Barat memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli, karena sebelumnya mereka masih menggunakan sistem barter. Nah, jadi di sini sudah dimulai diperkenalkan uang sebagai alat pembayaran jual beli yang sah. Nah, sebelumnya akan menggunakan barter atau tukar menukar barang. Yang keenam itu ilmu pengetahuan dan kesehatan. Jadi di sini muncul ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9, telah pula mengaruhi lahirnya berbagai observatorium di Barat. Selain itu, bangsa Barat juga meniru adanya rumah sakit sebagaimana sudah berkembang lama di dunia Islam. Jadi kan dulunya Islam itu sudah menemukan ilmu astronomi itu terlebih dahulu. Jadi dengan terjadinya perang salib ini, maka timbul pencurian pengetahuan dan peniruan atau plagiatan dari kaum atau bangsa Eropa. Ya, waktunya sudah habis. Mungkin yang saya presentasikan sekedar seperti itu. Mungkin pengetahuan saya ini kurang meluas, kurang memuaskan. Saya mohon maaf. Ini saya cuma mengajak kepada teman-teman dan juga penonton yang video ini, dari penjelasan saya ini kalau kurang berkenan di hati penonton dan juga Bapak, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.